Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dalam video ini mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jangan lupa siapkan buku catatan, kemudian catat yang menurut kalian penting, dan coba jawab pertanyaannya, tulis di buku catatan. Mari kita lanjutkan penyelesaian masalah. Biasa kita gunakan contoh-contoh soal ya. Contoh pertama, bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Nah, ini sebaliknya dari pembahasan soal-soal persamaan kuadrat. Kalau kemarin pertemuan video sebelumnya kita disuruh mencari akar-akarnya, sekarang akar-akarnya disuruh diketahui dan persamaannya yang ditanyakan. Bagaimana jawabnya? Mari kita simak. Nah, masih ingat jika X kurang 2 kali X kurang 5 sama dengan 0, akar-akarnya 2 dan 5? Nah, ini tinggal menulis seperti ini. Maka kita selesaikan. Persamaan yang diminta adalah X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Maka ingat perkalian ya, yaitu X kuadrat tambah min 2 tambah min 5x tambah min 2 kali min 5 sama dengan 0. Atau ingat ini ya, hasilnya X kuadrat ini negatif 7 dari negatif 2 ditambah negatif 5 negatif 7x, dan plus 10 dari negatif 2 dikalikan negatif 5 plus 10 ya. Oke, mudah. Kita lanjut contoh kedua. Diketahui sebuah persegi panjang dengan lebar 5 cm lebih pendek dari panjang. Perhatikan bahasanya. Luas persegi panjang tersebut 14 cm persegi. Hitung panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Oke, penyelesaiannya kita tahu rumus luas dulu ya. Panjang kali lebar. Sedangkan lebarnya lihat yang tercetak berwarna merah. Jadi panjang tetap P, maka lebar diganti dengan P kurang 5 sama dengan 14. Kita lanjut, kita selesaikan. P kali P kuadrat, P kali min 5, min 5P sama dengan 14. Kita pindah semuanya ke sebelah kiri, maka ruas kanan adalah 0 ya. Maka kita sebar sama seperti pada pembahasan soal-soal persamaan kuadrat. Jika dikalikan harus negatif 14, jika dijumlahkan harus negatif 5. Maka bilangan yang diminta adalah ternyata 2 dan negatif 7. Oke, maka yang kita gunakan yang ini. Apa sebabnya? Karena P-nya sama dengan positif 7. Panjang itu ada ya, positif 7. Jadi bukan yang digunakan, bukan yang akar yang satunya lagi. Oke. Maka lebarnya kita gunakan yang sini ya. Panjang kurang 5 tadi lebarnya. Maka panjangnya 7, jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2 cm. Jadi panjangnya 7 cm. Dan lebarnya 2 cm. Kita lanjut dengan contoh ketiga. Nah, kalau tadi cuma persamaan baru jika akar-akarnya diketahui. Sekarang persamaan lama, persamaannya diketahui. Nah, jika akar-akar dalam persamaan yang sudah ada ini adalah alfa dan beta, yang ditanyakan persamaan baru, tapi akar-akarnya sekarang sudah berubah, bukan alfa dan beta, tapi alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Lihat penyelesaiannya cara pertama. Kita tulis dan cari seperti pembahasan soal sebelumnya ya. Jika dikalikan hasilnya 2, jika dijumlahkan hasilnya negatif 7, dan ini ada angka 3 sebagai A-nya. Maka ini dengan penyelesaian cara pertama bisa dilihat dari
video sebelumnya ya, video tentang pembahasan soal-soal persamaan kuadrat. Oke, jadi ini alfanya sepertiga, ambil dari yang sini, yang akar yang pertama sini. Sedangkan betanya adalah 2, ambil dari sini. Oke, Pak? Lanjut, yang diminta sekarang alfanya ditambahkan 2, betanya juga ditambahkan 2. Lihat akar-akarnya. 1/3, 2-nya kita jadikan 6/3 ya. Karena pecahan supaya mudah dijumlahkan, hasilnya 7/3. Oke. Nah, sekarang betanya bukan beta lagi, tapi ditambah 2. Karena betanya kita sudah tahu 2, ditambah 2 jadi 4. Oke, kita tulis lagi persamaan barunya ya. Sekarang jadi 7/3 begini, 7/3. Yang 4 jadi X kurang 4 begini. Tinggal diselesaikan saja ini. Mudah kan? Nah, yang 3X kuadrat dari 3X kali X. Yang ini ya. Nih, 3X kali X. Yang negatif 19 dari negatif 7X. Ditambah lagi negatif 4 kali 3X. Negatif 12 kan? Kalau dijumlahkan dengan negatif 7X jadi negatif 19X. Dari mana yang positif 28? Dari negatif 7 kali negatif 4. Mudah bukan? Ini cara pertama. Nah, kita lanjut cara kedua ya. Cara kedua kita menggunakan rumus. Jika ada persamaan seperti ini, maka alfa tambah betanya adalah min B per A. Minnya di sini, karena B-nya di sini negatif 7, maka yang dimasukin di rumus adalah negatif 7. Substitusinya jangan keliru. Di sini yang sering keliru, di sini harus teliti kalau ada negatif atau min ya. Jadi negatif kali negatif positif, maka hasilnya 7/3. Ini untuk alfa tambah beta. Kita lanjut dengan alfa kali beta. Alfa kali beta rumusnya C per A. Ini sudah dirangkum, dicatat. Kalau belum berarti catat ulang di sini. Namanya manusia sifatnya lupa, maka kita ulang ya. C per A di sini 2. Ada 3-nya A-nya, jadi 2/3. Oke, sampai di sini paham? Oke, ini baru alfa tambah beta dan alfa kali beta. Oke, sekarang kan pengen alfanya juga jadi akarnya alfa tambah 2, betanya juga beta tambah 2. Maka kita mendapatkan rumus baru, tapi jangan lupa harus ada kaitannya dengan rumus lama ya. Jadi kita dekatkan alfa tambah betanya gini. Karena kita sudah tahu nilainya alfa tambah beta. Ya, maka 4-nya di luarnya. Alfa tambah beta digabung yaitu 7/3. 4-nya dijumlahkan. Maka hasilnya 4 jika dijadikan per 13, maka 12/13 ditambah 7 jadi 19/3. Nah, yang 19/3 itu adalah sebagai B aksen alias B baru per A. Ya. Maka tanpa negatif B baru per A-nya, jadi kebalikannya jadi negatif 19 atau lawannya negatif 19/3. Begitu ya. Yang nanti akan dimasukkan ke persamaan yang baru yang kita harapkan. Oke, sekarang kita lihat alfa tambah 2 kali beta tambah 2. Nah, sama alfa kali betanya jangan dijauhkan. Ya, ini sesuai dengan perkalian aljabar ya yang sudah dipelajari, kita ingat kembali dan aplikasinya di sini. Hasilnya ini. Ini tidak diletakkan dijauhkan karena nanti kita akan membutuhkan alfa tambah beta di sini ya. Ini sama-sama 2, kita keluarkan 2, faktorkan maksudnya ya. Alfa tambah betanya di dalam. Alfa kali betanya sudah punya yaitu 2/3, substitusi. 2-nya yang ini, alfa tambah betanya kita sudah punya 7/3.
4-nya kita tambahkan. Oke? Seperti tadi 4 dijadikan 12/3. Yang ini jadi 13/3. 12 tambah 15 2 kali 2 4. 12/3 19/3. 12 tambah 13. 2 kali 3. 2 kali 7/3. Oh iya, 2 kali 7/3 14/3 ya. Bukan 13. Ditambah 12/3 ditambah 2/3 hasilnya 28/3. Sebagai apa ini? Sebagai C aksen per A alias C baru per A. Maka hasilnya ini kan sebagai B-nya, ini sebagai B baru ya per A. Ini sebagai C baru per A. Maka kita sederhanakan, dikalikan 3. Ruas kiri kalikan 3, ruas kanan juga kalikan 3, ruas kanan hasilnya 0. Maka ini kita masing-masing kalikan. Coba ini hasilnya 3x², betul. Ini hasilnya negatif 19. X ini 28. Jadi penyebutnya sudah dikalikan 3 ya. Jadi sama dengan 1. Maka persamaan baru yang kita harapkan adalah 3x² dikurang 19x ditambah 28. Samakah dengan cara pertama? Silahkan, menurut kalian yang lebih mudah, pilih dan gunakan untuk menyelesaikan latihan soal berikut. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat kita mengulang, tetapi yang diketahui ini adalah kelilingnya. Mengulang seperti contoh kedua tadi. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Oke, pemecahan masalahnya kita lihat. Kepanjang ditambah lebar adalah setengah keliling. Setengah keliling itu setengah dari 490 alias 45. Maka lebarnya saja 45 dikurang P, dikurang panjang. Luasnya itu panjang kali lebar. Ya, kita substitusi di sini. P sebagai panjang, 45 kurang P sebagai lebar, hasilnya 450 sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita kalikan masing-masing, kita jadikan luas kanan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini yang selalu diulang. Maka pembagian kalian, penjumlahan kalian, terutama bilangan bulat ini yang berkaitan dengan negatif. Nah, di sini lihat. Ada satu kemungkinan yang positif. Nah, di sini. Sedangkan di sini negatif, maka cuma ada satu kemungkinan, yaitu negatif kali negatif. Supaya hasilnya kalau dikalikan 450, maka negatif 15 kali negatif 30. Dan dijumlahkan jadi negatif 45. Betul kan? Maka hasilnya P negatif P dikurang 15 sama dengan 0. P-nya 15. Maka panjangnya 15, lebarnya 30. Biasanya sebagai panjang adalah yang lebih panjang tadi ya daripada lebar. Maka kita cari akar yang satunya lagi, P-nya sama dengan 30. Nah, panjang 30 maka lebarnya 45 dikurang 30 15. Maka yang cocok panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Begitu mudah bukan? Contoh 5. Diskriminan ya.
Diskriminan dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 18 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ya oke, kita lihat. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 18. Ya, ini jangan keliru tanda pengurangannya ya. Maka kita tinggal memindahkan saja. Ya. Negatif kali negatif jadi positif 72. Maka hasilnya diskriminannya 81. Oke. Silakan kerjakan latihan soalnya. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya 2 dan 4. Nomor 2, alfa dan beta merupakan akar dari X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Maka persamaan yang baru yang diinginkan adalah jika akar-akarnya alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Sedangkan 3 nomor berikutnya diambil dari LKS halaman 22 latihan 5 ya, jangan lupa. Yang diambil adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Soalnya nggak usah diulang, nggak usah ditulis ulang, silahkan dikerjakan dengan caranya. Dan pilih cara yang menurut kalian yang lebih mudah. Kerjakan di buku latihan dan kirim fotonya ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahasan dicukupkan dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.